Halo, perkenalkan nama saya Wenadila, NIM 20120100. Di dalam video tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas sistem pendukung keputusan sesuai dengan studi kasus saya, yaitu penentuan atau pemesanan busana dengan menggunakan metode AHP atau Analytic Hierarchy Process, serta mengimplementasinya di dalam coding dengan menggunakan aplikasi PyCharm. Oke, yang pertama di sini saya sudah membuat file Excel-nya. Ini sesuai dengan judul yang saya buat. Kemudian yang pertama kita harus menentukan alternatif dan kriteria dari sesuai dengan studi kasus yang kita ambil. Di sini yang pertama kriterianya ada harga, kualitas, ukuran, desain, warna, ketersediaan, dan juga informasi. Kemudian untuk alternatifnya itu saya ada gaun pesta, rok, celana, kemeja. Sebenarnya masih bisa kita tambahkan lagi sesuai dengan studi kasus, cuman di sini saya menggunakan ada 4 alternatif. Oke. Yang pertama di sini ada harga. Untuk harganya sendiri saya sudah menggunakan angka yang sudah saya tertera. Di sini saya tidak menggunakan ribu di belakang karena nanti akan memperumit, jadi saya hanya menggunakan 250, artinya 250.000. Oke, untuk kualitasnya juga sudah ada nilainya, ukuran, desain, warna, ketersediaan, serta informasi. Kemudian ada cost benefitnya. Di sini ada tabel juga. Oke, saya akan menjelaskan mulai dari perhitungan di sini. Dari jumlah, kenapa hasil perhitungannya bisa menghasilkan angka-angka di bawah ini? Oke, jadi untuk jumlah yang ini didapat dari harga per harga dibagi informasi. Jadi harga yang ini dibagi dengan informasi yang ini. Jadi ini ada C13 dibagi dengan C19. Oke, ini ya. Sudah dapat hasilnya. Jadi rumusnya adalah sama dengan sum C13 dibagi 19, sehingga perhitungannya dapat ini. Sama juga seperti dengan ini, kualitas D13 dibagi D19 untuk dapat hasil ini. Kemudian ini juga yang berikut di sini ada ukuran sama juga. Di sini E13 dibagi E19, hasilnya ini adalah E23. Berikut ada juga di sini F23 dibagi F19, sehingga hasilnya dapat ini. Ini F. Oke. Kemudian ini juga sama, G13 dibagi G21. Jadi hasilnya itu adalah ini untuk mendapat jumlah, dan seterusnya ya. Yang berikut kita masuk pada menentukan nilai normalisasi. Nah, normalisasi ini rumusnya adalah harga ini dibagi dengan jumlah. Jadi misalnya normalisasi yang pertama di sini C13 dibagi dengan C19. Jadi dia menghasilkan ini, rumusnya ini. Harganya dibagi dengan jumlah. Berikut sama juga. Kemudian di kualitas juga sama ya. Jadi kualitas dibagi dengan jumlah yang ini. Kualitas yang untuk ini dibagi dengan jumlah yang ini. Kemudian ini dibagi ini dibagi ini. Seterusnya hingga mendapat angka sesuai ini. Oke, yang berikut di sini kita masuk pada N dan R1. Nah, R1 ini kita sesuaikan. Yang berikut kita akan menentukan jumlah tiap barisnya. Untuk jumlah tiap barisnya ini rumusnya yaitu normalisasi dibagi informasi
informasi pada normalisasi. Jadi gini, di sini rumusnya adalah sum C23 dibagi I23. Jadi di sini C23 dibagi C23 ada sini. Nah, normalisasi yang ini dibagi informasi pada normalisasi. Dibagi ini, C23 dibagi I23 untuk dapat ini. Oke, seperti itu. Kemudian dibagi seterusnya. Berikut ini adalah jumlah sum tiap baris dibagi dengan 7. Nah, untuk jumlah sum tiap baris dibagi 7 ini misalnya ini jumlah sum tiap baris dibagi 7. Jadi ini dibagi 7, hasilnya adalah ini dibagi 7, hasilnya adalah ini. Kemudian ini berapa ini? K25 dibagi 7 ya. Ya, kemudian ini K26 dibagi 7 hasilnya. Ini K27 sampai di sini K29 dibagi 7. Jadi ini rumusnya adalah K29 dibagi 7. Oke, next. Oke. Kita masuk lagi di bagian bobot. Nah, untuk mendapat hasil dari bobot ini didapat dari harga per jumlah tiap baris dibagi 7. Nah, harga yang ini per jumlah tiap baris dibagi. Jadi dibagi. Jadi rumusnya seperti ini. C13 dikali L23. C13 dikali dengan L23. Yang ini. Ini dikali dengan ini. Dapatnya bobot. Kemudian untuk kualitas ini C14 dikali dengan L24. D14 dikali L24, kemudian E14 dikali dengan ini. Pokoknya kita E14 dikali L25, F14 dikali L26, G14 L27 dan seterusnya sehingga mendapat hasil bobot. Jadi rumus bobot ini didapat dari harga ini, yang ini dibagi dengan jumlah tiap baris dibagi 7 dikali. Jadi terus kemudian kita tambah saja sesuai dengan field, ada berapa field. Kemudian berikut kita masuk pada nilai T. Nah, nilai T ini didapat dari bobot per jumlah sum tiap baris. Jadi di sini dibagi dengan M23 dibagi dengan ini L23 untuk mendapat hasil. Nah, seperti ini rumusnya. Kemudian yang berikut kita masuk pada C1. C1. Nah, C1 ini didapat dari nilai T dikurang 7 dibagi 6. Dikurang 7 karena field kita ada 7 yang kita gunakan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang berikut RI7 itu sesuaikan dengan jumlah kolom kita. Kemudian ada nilai konsisten. Nah, nilai konsisten ini didapat dari C1 dibagi dengan R7. Nah, rumusnya adalah hasilnya ini. Ini berapa? L33 dibagi L34 ya. Hasilnya ini. Rumusnya ini ya. Oke, seperti itu. Yang berikut saya akan mengimplementasikannya di dalam coding PyCharm. Di sini sudah saya buat filenya. Teman-teman bisa lihat di layar, ini adalah scriptnya. Ini kita sesuaikan dengan studi kasus ya. Ini ada alternatifnya, kriterianya. Ini seperti itu. Kemudian harganya tadi kita sesuaikan dengan kolom Excel, file Excel yang tadi sudah kita buat. Nah, seperti itu. Oke. Yang berikut
Coba kita running untuk melihat hasilnya. Oke, hasilnya seperti ini, teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu. Saya perlihatkan lagi skripnya. Oke, demikian penjelasan saya tentang perhitungan sistem pendukung keputusan pemesanan busana dengan menggunakan metode AHP atau analitik hierarki proses. Sekian dan terima kasih.